Halo semuanya, aku Firza Aurelia. Di sini aku akan menjelaskan tugas praktikumku yang ketiga, yaitu mengenai kelas diagram. Nah, di sini aku membuat 4 kelas diagram yang akan aku jelaskan satu persatu. Oke, yang pertama, memiliki kelas dengan nama freelancer designer dengan 4 atribut, yaitu nama yang memiliki tipe data string, umur bertipe data integer, pendidikan terakhir bertipe data string, dan juga gaji bertipe data double. Nah, selain itu juga memiliki 3 metode. Yang pertama, mendesain yang menerima parameter ID pesanan yang bertipe data integer. Metode selanjutnya yaitu revisian dan juga begadang. Lanjut ke kelas diagram yang kedua, yaitu memiliki kelas bernama barista yang memiliki 4 atribut. Yang pertama, nama dengan tipe data string, level jabatan yaitu dengan tipe data string juga, lalu ada umur bertipe data integer, dan juga pendidikan terakhir bertipe data string. Nah, si barista ini punya metode. Yang pertama ada buat kopi yang menerima parameter jenis yang bertipe data string. Nah, selanjutnya juga dia bisa beresin dapur dan juga metode hitung uang. Yang ketiga ada HRD. HRD ini memiliki 3 atribut. Yang pertama nama, udah jelas dengan tipe data string, lalu departemen dengan tipe data string, dan juga gaji bertipe data double. Selain itu juga memiliki beberapa metode. Yang pertama bisa tambah karyawan dengan menerima parameter karyawan dari kelas karyawan, lalu juga dapat hapus karyawan, buka rekrutmen dan juga tutup rekrutmen, dan juga si HRD itu bisa meeting dan juga mempersiapkan berkas. Nah, yang terakhir nih, kelas diagram yang bernama kelasnya itu anggota tim project. Memiliki 3 atribut. Yang pertama ada nama bertipe data string, role bertipe data string, dan juga umur bertipe data integer. Nah, si anggota tim project ini memiliki metode. Yang pertama, kumpulkan pekerjaan yang menerima parameter tugas bertipe data string, lalu juga dapat hapus pekerjaan, dan juga dapat presentasi dan juga brainstorming. Nah, mungkin seperti itu. Nah, di sini aku akan menjelaskan mengenai codingan dari kelas diagram tersebut. Di sini aku membuat 2 file. Yang pertama ada main freelancer designer dan juga freelancer designer. Nah, untuk di halaman mainnya sendiri, seperti biasa ini ada VSVM dan juga scanner. Lalu di sini aku mendeklarasikan variabel untuk menyimpan value dari inputan user. Seperti ada variabel nama dengan tipe data string, umur dengan tipe data integer, dan juga seterusnya. Nah, ini kenapa 0? Itu defaultnya 0 dulu, pokoknya nanti diinisialisasi sesuai dengan inputan user, seperti itu. Nah, lanjut, sebenarnya tuh sebelumnya codingannya tuh singkat, kayak masukkan nama, masukkan umur, masukkan gitu. Tapi pas proses trial and error, aku nyobain masukin inputan yang gak sesuai dengan tipe datanya, dan juga aku nyobain masukin inputan kosong, dan begitulah, tidak jalan, error gitulah. Nah, jadilah di sini aku menggunakan do while dan juga try catch seperti itu. Fungsinya itu untuk memastikan bahwa inputan dari user itu benar-benar ada dan gak boleh kosong, dan juga harus sesuai dengan tipe datanya, misalkan kayak string integernya gitu. Nah, lanjut di sini aku membuat objek freelancer designer yang memiliki konstruktor yang menerima beberapa parameter seperti nama, umur, pendidikan terakhir, dan juga gaji. Nah, untuk pemanggilan metodenya sendiri agar lebih interaktif, di sini aku meminta inputan dari user. Jadi si user tuh pengen si freelancer ini tuh ngapain sih, dengan menawarkan beberapa pilihan, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Di sini aku memakai do while. Jadi ini tuh kayak looping yang terus jalan sampai si pengguna tuh memberikan input yang valid. Terus fungsi try catch di sini untuk kayak handle untuk menangani kesalahan jika si user memasukkan inputan yang tidak valid gitu. Nah, setelah user memasukkan beberapa inputan, maka disinilah si inputan tersebut akan ditampilkan. Di sini akan menampilkan data freelancer dengan shout nama, freelancer get nama. Itu berarti pokoknya ini tuh berkaitan sama di halaman freelancer designer itu gitu. Nanti akan ke get namanya siapa, umurnya siapa, berapa gitu. Nah, di sini aku menggunakan switch case. Kenapa? Karena untuk mengevaluasi
gimana ya? Pokoknya misalkan user itu menginputkan nomor 1. Nah, kita tuh kasih case nomor 1. Terus misalkan user nomor 2 akan nomor 2. Jadi biar benar-benar sesuai gitu. Nah, kalau misalkan tidak 1, 2, 3 berarti balik lagi ke defaultnya, yaitu pilihan tidak valid. Oh ya, sebelum aku menampilkan data freelancer ini, terminalnya aku bersihin dulu dengan menggunakan fungsi clear screen yang aku buat sendiri di bawah. Ya, ini flash. Nah, sekarang kita beralih ke halaman freelancer designer. Tadi kan di main kita tuh kayak manggil-manggil gitu. Nah, fungsinya halaman ini tuh untuk kayak merepresentasikan karakteristik si freelancer tadi gitu. Kayak misalkan metode mendesain itu ngapain. Kita kasih SWOT designer sedang mendesain pesanan gitu. Terus misalkan revisian, desainer sedang melakukan revisi gitu. Nah, di sini paling kayak fungsi-fungsi aja sih yang nanti nampilin umur, nampilin pendidikan terakhir, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita beralih ke kelas diagram yang kedua, yaitu barista. Dari segi codingan, jujur ini tuh nggak jauh beda. Kayak hampir sama, cuman beda di konteksnya aja. Gak mirip-mirip kayak do while, try catch, if else gitu. Nah, yang pertama ini ada VSPM, scanner. Di sini aku mendeklarasikan variabel, yaitu ada nama, bertipe data string, level jabatan, umur, dan juga pendidikan terakhir. Setelah itu, di sini aku meminta user untuk masukkan nama. Nah, di level jabatan ini aku beri beberapa pilihan gitu. Menggunakan if else, yaitu terutama equals. Jika user itu menginputkan nomor 1, maka akan diarahkan berarti dia memilih senior. Kalau dia memilih 2, berarti itu junior gitu. Di sini masih sama, aku membuat objek yang bernama barista yang memiliki konstruktor yang menerima parameter kayak nama, level jabatan, umur, pendidikan terakhir, pokoknya yang disimpan di halaman baristanya gitu. Ini kan main. Nah, setelah inputan dari user itu udah dapatkan, maka kita akan menampilkan inputan tersebut di data barista. Tuh, seperti menampilkan nama, level jabatan, umur, pendidikan terakhir. Dan juga sebelum itu tentu saja aku bersihkan terlebih dahulu terminalnya dengan menggunakan fungsi clear screen. Nah, sekarang kita beralih ke halaman baristanya. Nah, di sini tuh merepresentasikan karakteristik dari barista yang tadi kita panggil gitu. Kayak di sini kalau misalkan kita manggil buat kopi, ngapain? Ditambahkan SWOT barista membuat kopi gitu. Nah, yang terakhir kita beralih ke kelas diagram kelas diagram anggota tim project. Nah, di halaman mainnya sendiri, di sini yang pertama aku membuat VSPM, lalu ada scanner, dan meminta user memasukkan beberapa inputan seperti nama anggota, lalu role-nya apa. Di sini role-nya itu ada pilihan 1, 2, 3, dan juga yang aku gunakan yaitu switch case untuk menyesuaikan inputan dengan case-nya gitu. Setelah itu aku membuat objek anggota tim project yang memiliki konstruktor yang menerima parameter nama, role, dan juga umur gitu. Nah, lanjut untuk pemanggilan metodenya sendiri, di sini aku memberikan beberapa pilihan bagi user gitu. User ingin melihat si anggota ini ngapain, kayak kumpulkan pekerjaan kah, hapus pekerjaan, presentasi, dan juga brainstorming. Di sini aku menggunakan switch case kembali. Nah, mungkin segitu aja pembahasan codingan kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.